Di sebuah sudut kota Madinah yang mulai temaram, sebuah panggung dadakan terbentuk secara alami. Orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah, sedang melingkar di dekat Masjid Nabawi. Mereka melompat, memutar tombak, dan menari dengan energi yang meledak-ledak. Namun, kisah kita bukan tentang mereka. Kisah kita ada di balik sebuah pintu kayu yang sederhana. Aisyah, wanita muda itu, berjinjit di ambang pintu. Matanya berbinar melihat atraksi itu dari kejauhan. Tapi ia merasa sungkan untuk keluar sendirian ke tengah kerumunan pria. Tiba-tiba, sebuah bayangan tinggi melingkupinya dari belakang. Itu adalah Rasulullah. Tanpa banyak bicara, beliau berdiri tepat di ambang pintu, membelakangi kerumunan, menciptakan sebuah pagar hidup yang kokoh. "Kemarilah wahai Humairah," bisik beliau. Aisyah mendekat. Ia meletakkan dagunya di atas bahu kanan Rasulullah yang bidang. Pipinya menempel erat pada pipi suaminya. Begitu dekat hingga ia bisa mencium aroma misk yang khas dari pakaian Nabi dan merasakan setiap hembusan nafas beliau yang tenang. Di lapangan pertunjukan semakin memanas. Terang, tombak beradu, debu berterbangan. Tapi di balik punggung itu ada sebuah kehangatan yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Waktu berlalu. 10 menit, 20 menit. Kaki Rasulullah yang biasanya kokoh berdiri dalam sholat malam, kini berdiri diam untuk sebuah alasan yang berbeda. Beliau menoleh sedikit, melirik ujung mata Aisyah yang masih tampak sangat fokus. "Wahai Aisyah, apakah engkau sudah puas?" tanya Nabi dengan suara rendah yang menyejukkan. Aisyah terdiam sejenak. Sebenarnya matanya sudah mulai lelah. Ia sudah cukup melihat tarian itu. Tapi ada perasaan yang sangat manis saat ia bersandar di bahu manusia paling mulia ini. Ia ingin tahu sejauh mana suaminya akan bertahan demi dirinya. "Belum wahai Rasulullah," jawab Aisyah pendek. Ia sengaja tidak beranjak. Ia ingin mencuri waktu lebih banyak. Rasulullah tidak mengeluh. Beliau tidak menggeser kakinya yang mungkin mulai kaku. Beliau justru membetulkan posisi selendangnya agar Aisyah lebih tertutup dan nyaman dari pandangan orang luar. Beliau kembali menatap ke depan, membiarkan istrinya terus menikmati dunianya. Beberapa lama kemudian, pertunjukan mulai memasuki babak akhir. Orang-orang Ethiopia itu semakin cepat bergerak. Debu Madinah beterbangan tertiup angin sore. Nabi bertanya untuk kedua kalinya, "Apakah engkau sudah merasa cukup, wahai Aisyah?" Aisyah merasakan degup jantung Nabi di balik jubahnya. Ada rasa haru, tapi sisi manusianya, sisi wanita yang selalu ingin dimanja, menang lagi. Berikan sedikit tawa kecil Aisyah yang tertahan. "Tunggu sebentar lagi, wahai Rasulullah, aku masih ingin melihatnya." Bohong Aisyah pelan. Ia tersenyum tipis di balik bahu Nabi. Ia sedang melakukan sebuah tes kecil tentang kesabaran cinta. Dan apa reaksi Muhammad? Beliau tidak membalas dengan teguran. Beliau justru terkekeh halus. Beliau tahu Aisyah sedang bermain-main dengan waktu. Beliau memahami bahwa bagi Aisyah ini bukan lagi tentang tontonan di lapangan, tapi tentang betapa berharganya ia di mata suaminya. Beliau tetap berdiri di sana, menjadi benteng, menjadi sandaran, dan menjadi tempat berlabuh bagi rasa ingin tahu istrinya. Akhirnya ketika lapangan mulai sepi dan para pemain Ethiopia mulai mengamasi tombak mereka, Nabi bertanya untuk ketiga kalinya, "Sudah cukupkah wahai Aisyah?" Kali ini Aisyah menarik nafas panjang. Ia menjauhkan pipinya dari pipi Nabi, meski sebenarnya ia masih betah di sana. "Iya wahai Rasulullah, aku sudah puas." Aisyah masuk ke dalam rumah dengan hati yang meluap. Namun, bertahun-tahun kemudian, setelah Rasulullah tiada, Aisyah membocorkan sebuah rahasia besar tentang sore itu kepada para sahabat-sahabatnya. Sambil tersenyum mengenang masa lalu, Aisyah berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak tertarik pada pertunjukan orang-orang Ethiopia itu. Aku sudah lama puas menontonnya. Aku hanya ingin para wanita tahu betapa Rasulullah rela berdiri sedemikian lama di tempatnya hanya agar aku bisa bersandar di bahunya." Sore itu di Madinah, sejarah tidak hanya mencatat tarian tombaknya hebat, sejarah mencatat sebuah standar baru tentang cinta. Bahwa cinta bukan hanya tentang kata-kata manis,
tapi tentang kesediaan untuk berdiri di yang, menahan penggal di kaki, dan memberikan bahu bagi orang yang paling kita sayangi, selama yang mereka butuhkan.